Masih bersama saya Ulfolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Pidato Bupati Berau saat Idul Fitri 1444 Hijriah lalu kini menghebohkan warga. Di segmen 2 kami suguhi berita dan peristiwa menarik seputar Kalimantan Timur. Di Kutai Barat, sehari berbudaya menjadi mata pelajaran yang paling dinanti kalangan pelajar. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Pasir Utara memastikan hingga Rabu siang belum satupun parpol yang secara resmi mendaftarkan bakal calegnya ke KPU. Namun begitu, 2 parpol sudah meminta dijadwalkan untuk mengajukan bakal calegnya. Komisioner KPU Penajam Pasir Utara Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Tono Sutrisno menyatakan metode pendaftaran bakal caleg berbeda dengan pemilu sebelumnya. Untuk bisa mendaftarkan bakal calegnya, pengurus partai di daerah harus mendapatkan tanda tangan dan persetujuan dari ketua umumnya di pusat. Jadi kalau dia punya calon satu perempuan di dapil sepaku, berarti sampai hari ini belum ada partai politik yang datang untuk mengajukan bakal calon. Jadi perlu dipahami juga sama teman-teman dan masyarakat bahwa proses pengajuan itu tidak seperti mendaftar penyelenggara atau melamar pekerjaan. Jadi prosesnya itu dilakukan oleh partai politik melalui silon. Silon itu sistem informasi pencalonan. Jadi semua diproses, di situ ada 2 dokumen. Satu dokumen pengajuan bakal calon yang agak berbeda dengan tahun 2019. Kalau 2019 itu ditandatangani oleh partai politik di tingkat setempat. Katakanlah kalau calon legislatif untuk tingkat kabupaten kota ditandatangani oleh pimpinan partai tingkat kabupaten kota. Tapi kalau yang 2024 ini itu ditandatangani langsung oleh ketua umum kabupaten pusat. Ketua umum itu pusat. Pengajuan bakal caleg ini dilakukan sejak 1 Mei hingga 14 Mei tahun 2023. Semua parpol peserta pemilu juga diingatkan agar kuota keterwakilan caleg perempuan tidak kurang dari 30%. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Pemerataan pasokan listrik di Kabupaten Kutai Timur masih terus diupayakan. Di tahap awal, pemasangan jaringan akan diberikan kepada 15 desa yang tersebar di 6 kecamatan. Hal itu terungkap saat digelar pertemuan antara Pemkab dan PLN di kantor Bupati Kutai Timur. Pemerintah kabupaten meminta masyarakat ikut mendukungnya dengan memberikan kemudahan kepada petugas PLN. Petugas PLN juga diingatkan agar pemasangan jaringan kabel listrik tidak mengganggu arus lalu lintas. Dukungan dari pemerintah antara lain kalau memang perlu peningkatan akses jalan dan jembatan karena nanti akan dilatih mobil-mobil yang berat, alat berat kayak truktor. Nah, sedangkan dari masyarakat nanti yang akan dikoordinir oleh camat dan kepala desa berupa surat dukungan warga yang terkena jaringan, kemudian juga surat pernyataan, kemudian juga surat pernyataan tidak akan mengikut ganti rugi dan tanam tumbuh karena ini juga sebenarnya untuk masyarakat. Saat ini terdapat 35 desa di Kabupaten Kutai Timur yang belum teraliri listrik. Pemasangan jaringan ke desa-desa tersebut akan dilakukan secara bertahap. Di tahap awal, pasokan listrik untuk 15 desa dan aliran listrik tersebut sudah bisa dinikmati warga akhir tahun 2024. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur.
Tarian khas Kutai Barat ini menjadi salah satu penampilan pelajar SMP Negeri 1 Barong Tongko dalam acara Sehari Berbudaya. Meski hanya digelar di halaman sekolah, namun mereka berusaha tampil maksimal. Kegiatan yang digelar sekali dalam sebulan ini pun diisi dengan berbagai tarian dari daerah lain. Sebagian pelajar pun turun ke sekolah dengan mengenakan busana dari berbagai daerah di Indonesia. Pihak sekolah menyatakan kegiatan ini merupakan bagian dari program Merdeka Belajar dan Merdeka Berbudaya. Merupakan program dari pendidikan yaitu kurikulum Merdeka, yaitu proyek P5-nya yang kita laksanakan sampai saat ini. Dari pertama memang ini sudah kita lakukan dari awal tahun pelajaran 2023-2024 karena menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, dalam hal ini proyek ini sudah yang ketiga ya, yang ketiga. Dari lokal ini kita mengangkat yaitu budaya yaitu lagu hijau. Nah, kita mengharapkan apalagi dalam kemajuan teknologi saat ini banyak hal yang istilahnya kearifan lokal itu akan ditinggalkan. Meski digelar sekali dalam sebulan, namun kegiatan Merdeka Belajar dan Merdeka Berbudaya ini sangat disukai. Dari kegiatan ini, para pelajar bisa mengenal budaya dari daerah lainnya. Cukup senang, cukup baik. Menarik ya? Iya, menarik. Sebulan sekali. Ini kalian tunggu-tunggu nggak sih kegiatan seperti ini? Iya. Asik ya? Asik banget. Bagus sih, kayak kita juga harus membudayakan ini. Ini kayak kita harus kita tahu budaya-budaya yang lain, kayak budaya Jawa, budaya suku sini, suku Dayak gitu. Nah, saya kan lagi pakai baju Bali gitu. Saya melestarikan adat Bali gitu. Oh iya. Kegiatan seperti ini kalian tunggu-tunggu nggak sih? Iya, tunggu-tunggu banget. Merdeka Belajar dan Merdeka Berbudaya ini kini masuk kurikulum pendidikan. Karenanya, para pelajar setiap bulan harus menyiapkan diri untuk bisa tampil di hadapan rekan-rekannya secara maksimal. Amir Hamzah, Danis melaporkan dari Kutai Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Eufolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.